Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-7 saya di rumah sakit dengan diagnosa COVID-19. Banyak yang request, Bun, kayak apa sih gejala COVID tuh? Kebetulan saya sama suami itu mempunyai gejala yang beda. Awal mulanya kalau mau bercerita tentang kehidupan saya, sehari-hari saya di rumah selalu menerapkan prokes. Bahkan anak saya nggak pernah keluar rumah. Mereka selalu ada di dalam rumah. Kalaupun kita keluar, selalu protokol kesehatan selalu diterapkan. Ada yang bertanya, kok bisa kena sih, Bun? Ya itulah ya, kekuasaan Allah kita nggak tahu. Ya biar gimana pun ya disyukuri aja, mungkin ada hikmah di balik semuanya. Jadi awal mulanya itu dari suami itu hanya demam, batuknya jarang. Tapi pas begitu batuk 3 hari di rumah dia demam, itu batuknya agak kering. Jadi saya bawa ke rumah sakit di Sidoarjo, daerah Taman. Itu saya minta sama dokternya untuk periksa lab. Begitu periksa lab, hasil suami saya itu trombositnya turun hanya 146. Nah, dokter tidak memvonis sih, cuman suspek, curiga ke demam berdarah. Begitu curiga ke demam berdarah, beliau dikasihlah obat antibiotik, biotikol. Saat itu biotikol, saya kasih Apexon. Terus ada obat itu khusus untuk obat penambah trombosit, untuk supaya trombositnya tinggi. Nah, nanti 3 hari dokter pesan, Pak, obatnya habis, balik lagi ke sini ya, kita cek lab ulang. Nah, dalam jangka waktu 3 hari pemberian obat, panas itu tetap. Nah, batuk sudah mulai nemen nih, sudah mulai kuat. Pusing, iya. Badan memang KU sudah mulai lemas. Tapi saya nggak pernah curiga kalau suami saya itu COVID gitu. Begitu hari ketiga, kita kembali lagi ke rumah sakit yang sama, itu diperiksa lab. Begitu diperiksa lab, hasil keluar lab semuanya bagus. Tidak ada gejala apapun, leukosit, trombosit, pokoknya semuanya bagus. Jadi, tapi ini antibiotik karena sudah habis ya, biotikolnya kan sudah 3 hari itu habis. Antibiotik habis, panas dan batuknya nemen gitu loh. Saya malam itu berpikir, kok bisa gitu loh. Kalau misalnya adanya peradangan ya, biasanya kalau peradangan itu kita kasih nggak usah biotikol yang memang dosisnya itu tinggi, kita kasih sepat aja biasanya ada perubahan gitu loh. Nah, waktu itu nggak ada perubahan. Saya sudah mulai curiga nih, ini apa mungkin COVID gitu. Jadi saya bilang sama suami, coba hubungin dari kedinasan kayak apa gitu. Suami bilang dari Urkes mau swab, Bun. Oke, saya tunggu malam itu. Itu sudah hari ke-6. Hari ke-6 malam hari ke-7. Saya tunggu orang Urkes itu katanya mau datang kan. Ternyata suami saya itu takut di swab. Dia bilang dia biasa aja, nggak batuk gitu. Dia bilang begitu. Akhirnya Urkes nggak jadi. Saya bilang pas hari ke-7-nya itu batuknya semakin kuat. Saya bilang kasih pengertian. Saya pengen ngomong sama Urkesnya seperti apa. Terus saya bilang Papa harus masuk rumah sakit. Saya curiga Papa ini COVID karena biotikol itu
antibiotik yang boleh dikatakan kategori dosis tinggi gitu loh. Kok nggak ada perubahan gitu, kok jadi semakin nemen, batuknya semakin kuat. Waktu itu saya belum ada merasakan gejala apapun. Waktu pas suami saya masuk malam tahun baru itu nggak ada ngerasakan gejala apapun. Saya mulai bilang sama dia, ayo Dang ke rumah sakit. Saya kasih motivasi suami buat berangkat ya. Karena dari rumah sakit sendiri waktu itu pas malam tahun baru juga anggota pada sibuk kan. Akhirnya beliau pakai nyetir sendiri ke rumah sakit. Nyetir sendiri ke rumah sakit karena besok paginya rumah sakit bergerak cepat ini. Nah, mungkin urut dari kesehatannya Polres juga mungkin sudah curiga mengarah ke situ gitu. Jadi besoknya itu langsung di swab, tanggal 1 di swab, tanggal 2 di swab. Sebenarnya hasilnya dari rumah sakit itu 2 hari. 2 hari biasanya sudah keluar. Tapi karena kebentur libur tahun baru, pegawai juga libur, jadi masih belum ada hasil. Nah, suami saya masuk malam 31 itu, tanggal 2 itu saya sudah merasakan gejala nggak enak. Badan saya meriang, pengen menggigil malam. Ini indera penciuman saya sudah nggak ada. Belas nggak ada ngerasakan apa-apa. Cium apapun nggak ada. Sampai minyak kayu putih saya letakkan di bawah hidung ini, nggak terasa apa-apa sekalipun. Jadi saya pikir ada pilek, nggak ada batuk. Saya bilang mungkin saya pilek, karena saya memang orang yang jarang sekali sakit. Boleh dikatakan kalau pilek itu 7 tahun sekali juga belum tentu gitu. Hari Senin saya inisiatif sendiri. Saya baca, saya minta hari Rabu itu suami sudah pakai oksigen ya. Saya bilang kalau batuk saja nggak mungkin pakai oksigen gitu kan. Saya istilahnya minta pendapat dari teman-teman naskes. Kebetulan saya juga lulusan dari punya dasar ilmu kesehatan. Saya bilang, ini dengan kondisi suami saya begini hanya batuk saja, apa mungkin dia pakai oksigen gitu kan. Tapi teman saya nggak mau cerita, oh itu mengarah ke situ gitu. Cuman dia bilang mungkin kurang oksigen. Dia mengembirakan hati saya gitu. Terus saya bilang gini, terus jujur saja, saya bilang kayak gitu, jujur saja, apa suami saya COVID? Saya gituin. Dia senyum, kasih emotion senyum, kemungkinan gitu. Saya sudah berpikir besok hari Senin aku harus periksa lab gitu kan. Saya pergi Senin pagi, saya ke labkes Surabaya. Nah, belum hari Senin itu saya belum ada tindakan apa-apa. Tapi penciuman sudah tidak ada, rasa sudah nggak enak, tapi masih ada merasakan asam asin manis itu masih ada. Hari Senin itu saya ketemu sama teman saya yang apoteker, salah satu apoteker. Saya selalu bilang kalau saya sakit, Mbak siapin obat, saya gini-gini gejala, dia nyiapin obat gitu. Saya pergi hari Seninnya, saya bilang, Mbak, aku iki pilek, tadi malam gigil, siapin obat deh, saya bilang kayak gitu. Jadi dikasih lah waktu itu, ya udah kamu minum imun naik yo. Jadi dikasih lah saya Imbros, terus Cefadroxil, ada obat Plutap namanya. Itu untuk ringankan pilek. Saya minum itu, alhamdulillah malamnya itu saya sudah tidak merasakan gejala gigil lagi gitu. Ya tapi dengan dibarengin kemarin itu minum kayu bajaka dicampur madu, terus susu steril iya, Yakult iya, saya itu
terus anak-anak juga saya kasih bajakah. Tapi alhamdulillah saya minum itu hanya gejala tuh hanya begitu saja gitu. Hari Selasa saya coba ke Labkes. Katanya seluruh Surabaya libur Bu, swabnya gitu. Saya cerita, suami saya itu saya curiga COVID Pak. Jadi saya selama 7 hari merawat suami saya tanpa APD, saya curiga dia COVID. Jadi kemungkinan saya terpapar gitu. Dia nanya sama saya, Bu, hasil swab bapaknya sudah keluar gitu. Saya bilang belum. Oh nggak bisa Bu, Ibu harus ada swab bapaknya dulu. Saya kaget, kok begitu gitu kan. Apa harus begitu Pak? Iya, Ibu pergi aja ke puskesmas terdekat. Saya pergi ke salah satu puskesmas dekat rumah. Saya bilang, kita konsultasi aja deh, bilang. Karena saya juga nggak bisa ini masalah COVID ini masalah yang harus cepat ditangani, kita harus gerak cepat ya. Masalah COVID ini nggak bisa kita tunggu-tunggu gitu loh. Saya ngomong sama tenaga kesehatan di salah satu puskesmas itu, saya bilang, saya orang kesehatan Mbak, kita bicara masalah sesama orang kesehatan saja. Suami saya rawat di rumah dengan gejala begini, dan saya merawat tanpa APD, dan saya curiga dia COVID. Saya liatin foto suami saya lagi pakai oksigen gitu. Terus dia bilang, iya Bu, tapi Ibu kalau mau swab harus pakai harus ada hasil dari suami. Saya, apa harus begitu prosedurnya? Saya bilang gitu. Iya Bu, seluruhnya begitu. Terus kalau hasil suami saya lama, saya istilahnya drop kayak apa? Ya Ibu ke rumah sakit aja. Oh begitu ya, saya bilang gitu kan. Saya sudah mulai kesel sebenarnya. Terus kata dia bilang, Ibu di rumahnya di mana? Saya rumahnya di ini. Saya kasihkan alamat saya kan. Oh Ibu bukan di bawah sini. Ibu di puskesmas ini, harus pergi ke sini. Loh, saya harus balik lagi gitu kan, dekat. Padahal puskesmas itu dekat sama Labkesdanya tadi gitu. Ya sudah, besok aja pikir saya kan. Dia bilang, lagian Bu hari ini juga swab di seluruh Surabaya libur, bilang kayak gitu. Kok bisa libur gitu? Kalau ada pasien yang perlu swab kayak gimana? Saya bilang kayak gitu. Ya nggak tahu Bu, memang libur gitu. Saya nggak tahu alasannya apa, kena libur apa di Surabaya waktu pada saat itu tanggal 5 itu, saya nggak tahu alasannya kayak apa. Tapi ya cukup membuat saya kecewa lah dengan pelayanan puskesmas seperti itu, dan juga penanganan COVID seperti itu ya. Ini badan saya sehat loh, bisa naik motor sendiri, saya pergi sendiri, ibaratkan saya menyerahkan diri ke puskesmas gitu. Terus besok harinya ternyata suami saya malamnya telepon, Bun kamu nggak usah sibuk, mau swab, kamu sudah dijadwalkan sama Urkes di Polres. Saya bahagia banget gitu loh. Bukan bahagia saya tuh kena COVID, tidak gitu loh. Ternyata dari perhatian dari instansi suami itu sangat besar gitu loh kan. Jadi saya ya sudahlah, saya bilang kayak gitu. Walaupun saya jauh, paginya itu saya langsung mandi, saya langsung berangkat gitu loh. Saya jalani swab itu. Pas tanggal 6 itu saya langsung jalani swab itu. Ya sudah, saya tanggal 7-nya suami saya telepon, Bun aku positif. Ya sudah, aku sudah tidak mengharapkan hasil swabku lagi gitu loh. Dan kalaupun keluar aku sudah tidak kaget, pasti aku positif. Karena waktu saya merawat ya itu tadi, tidak memakai APD sebiji sekalipun, tidak pernah pakai APD. Jadi pas suami saya keluar hasilnya hari Rabu tanggal 7, tanggal 8 hasil saya keluar pagi-pagi, saya bangun tidur, suami telepon, Bun hasilmu positif gitu. Tapi waktu pas malam tanggal 7 itu hasil suami saya positif, PJ Satgas terkait itu dari puskesmas di bawah naungan tempat saya tinggal WA saya, Bu ini mengingat hasil swab Bapak positif, Ibu sama anak-anak di swab gitu ngomongnya.
Oh, saya langsung agak rada-rada jutek begitu jawabnya. Saya bilang, oh nggak perlu, saya sudah di swab gitu. Tapi anak-anak saya belum. Ya sudah Bu, besok saya jadwalkan gitu. Ya sudah dijadwalkan sama dia kan, katanya hari Jumat. Ya wes lah, hari Jumat pikir saya. Jadi hari Kamis pagi saya pikir anak saya mau swab, saya dapat telepon pagi-pagi dari suami, Bun kamu sudah tahu hasilmu? Enggak, belum, aku belum dikasih tahu. Dikirimlah PDF hasilnya saya melalui HP. Yang benar, positif. Jadi saya bilang ke dokter PJ Satgas di Puskesmas terkait itu, dokter ini hasil saya sudah ada keluar gitu, sudah ada keluar dan saya dinyatakan positif. Saya mau gimana dok pengobatan saya gitu. Oh iya Bu, nanti itu ya Bu, apa namanya, karena kan sebelumnya dia bilang kalau untuk anak-anak nggak perlu dikasih, memang anak saya kedua-duanya tuh ada batuk gitu. Dia bilang sama saya gak usah dikasih antibiotik dulu, jadi dikasih segala imun untuk anak-anak, terus Bekom, Vitse gitu kan. Untuk antibiotik nggak perlu. Nanti kalau seandainya hasil anak ibu positif ataupun gimana, nanti ada antibiotik sendiri untuk COVID gitu kan. Ya sudah, begitu saya tahu hasil saya positif, saya laporan, ya kan, laporan. Dokter ini hasil saya positif kayak gimana? Oh iya Bu, ngono yan. Enggak apa-apa gini. Ibu kan nggak ada gejala, isolasi mandiri aja di rumah. Kalau bisa sih di rumah sakit bilang gitu. Iya saya kalau pengobatannya sudah dokter, saya bilang kayak gitu kan. Ya cukup lah buat untuk masa saya selama ini tuh, buat saya menanggulangi istilahnya penanganan pertama saya sudah cukup lah gitu. Itu pun karena saya juga kan diintervensi, terus minta masukan juga dari teman-teman di kesehatan lainnya. Saya bilang, dokter saya mau pengobatan saya yang menjurus ke obat-obatan saya yang menjurus ke COVID. Maksud saya kan ada antibiotiknya apa gitu kan. Dia bilang, oh Bu maaf ya, kata dia bilang, obat COVID di Puskesmas kita habis. Saya nggak habis pikir gitu loh. Di masa pandemi begini obat COVID habis gitu. Terus kayak gimana dokter? Ya kalau ibu mau ya ke asrama haji gitu kan. Asrama haji ya ibu harus masuk. Terus anak-anak saya ya itu Bu masalahnya gitu ngomong. Jadi dia nggak bisa ngasih solusi lagi. Ibaratnya begitulah ya, nggak bisa ngasih solusi. Ya sudah. Terus gimana ini ya? Ya sudah. Saya malam Kamis itu ya agak dibilang stres yang enggak juga, tapi saya cukuplah buat membuat saya tidak bisa tidur gitu. Hari Jumat saya cek apa anak saya swab, saya ketemu sama dokternya, saya dipinjamin alat saturasi, saya dipinjamin, anak saya dikasih obat, ya begitu obatnya. Waktu itu saya dikasih paracetamol, laratidin, terus Bekomplek, terus Vitse 500 sama Zekapid. Anak saya sama kurang lebih begitu. Saya ini napas ini sakit. Saya tidak ada punya gejala lain. Saya memang ada HT, tapi HT saya ringan gitu. Hipertensi saya ringan. Saya nggak sesak. Cuman ya itu indera penciuman saya hilang. Kalau narik napas, mau ngembuskannya itu di ujungnya sakit gitu. Di sini ini sakit kayak dipencang ini ulang. Ya sudah kan, karena gejala juga tidak begitu berat. Saya ya bilang sama suami, kayak gimana ini? Saya bilang, saya mau kalau bisa ke rumah sakit. Kalau seandainya ke rumah sakit, ya nama kita ya, hal begini mungkin saya lebih maunya
cepat gitu loh, masuknya obat cepat, apa semua cepat, karena saya mengharapkan dari puskesmas juga nggak mungkin gitu. Saya bilang saya maunya masuk rumah sakit aja ya Pak, kayak gimana? Kata suami ya udah masuk aja rumah sakit gitu. Saya kompromi, alhamdulillah dari Polres juga membantu. Saya disediain satu ruangan, yang satu ruangan itu lumayan besar. Di situ kita bertiga. Saya masuk, pergi sendiri pakai Grab masuk, karena memang saya orangnya nggak pernah nyusahin orang ya. Sampai saya diimpus. Waktu pas hari Minggu masuk itu, hari Sabtu kan anak saya di swab hari Jumat. Hari Sabtunya saya itu foto toraks sendiri. Saya bilang dari Urkes, saya juga kan konsultasi sama dokter yang di Urkes. Saya bilang, dokter, saya kalau nunggu dari puskesmas terlalu lama. Saya bilang kayak gitu, saya nggak mau. Karena saya juga menyadari diri saya ini ada penyakit penyerta gitu loh, walaupun hanya ringan kan. Jadi COVID ini bukan masalah ringan ataupun apa, ini masalah nyawa gitu kan. Saya mau ronsen dokter, gimana kalau saya ronsen mandiri? Saya pergi karena saya member di Paharita. Saya pergi Paharita lumayan lah, waktu itu saya kan sekitar 300 lebih sampai 400 gitu kan. Foto ronsen itu saya ngeluarin uang sendiri. Saya pikir duit bisa dicari gitu kan. Saya foto ronsen, sebegitu saya foto ronsen, saya ada hasilnya, saya langsung kasihkan ke dokter dari Urkes Polres. Saya bilang, dokter ini hasil saya begini, oh Bu, paru-parunya bagus, bersih gitu kan. Jadi saya agak sedikit lega lah, ibaratnya nggak perlu buru-buru ke rumah sakit dengan kondisi paru-paru saya yang lumayan bersih gitu. Jadi saya telepon suami, Bapak nggak usah pikirin, besok aku merapat ke sana sama anak-anak, iya ruanganmu sudah disediain gitu. Minggu pagi saya berangkat, itu sudah ditunggu sama perawatnya. Kita diimpus, terus di foto ronsen, terus kita di swab. Diambil darah, anak saya dua-duanya diambil darah, saya nggak diambil darah. Sampai masuk ruangan, besok paginya kita di swab. Besok paginya lagi saya di swab, dan hasilnya benar-benar cepat ngono loh. Kok bisa gitu loh. Rumah sakit kayak gini bisa 2 hari itu sudah, 1 hari itu sudah keluar hasilnya gitu. Kenapa kok puskesmas itu sampai waktu saya masuk, anak saya di swab kedua itu seharusnya kan hari Selasa itu seharusnya sudah keluar hasilnya gitu. Tapi waktu pas hari Selasa itu belum ada keluar hasilnya, saya ngubungin sama dokternya belum katanya. Dan yang bikin kecewa lagi, waktu pas saya mau masuk ke sini ya, suami saya bilang, bisa nggak Bu minta tolong hasil swab anak saya tuh dipercepat, jadi status anak saya masuk rumah sakit tuh tahu apa dia tuh positif apa negatif. Tapi dia bilang mohon pengertiannya Pak, ngono. Ya saya kayak apa ya gitu loh. Dia bilang mohon pengertian sama suami saya untuk tidak mempercepat pemeriksaan swab anak saya. Saya tahu ya banyaklah penderita mungkin gejala-gejala COVID, tapi kan istilahnya ini satu keluarga dan harus diprioritaskan, ini anak kecil gitu loh kan. Kenapa harus begitu jawaban kepada orang tuanya gitu kan. Ya itu yang saya bikin kecewa gitu. Makanya saya pengen meng-up masalah ini biar mungkin di Kementerian Kesehatan Pusat itu bisa tahulah gitu, yang di bawah itu kerjanya seperti apa sih gitu loh. Yang dibilang dia bilang sudah sesuai stop seperti apa gitu loh. Ya saya pengen pertanyakan tuh stop seperti apa gitu. Saya di rumah sakit ini, anak saya di swab kedua-duanya itu 1 hari itu sudah tahu hasilnya. Begitu tahu hasilnya swab pertama, Bu, anak ibu negatif, ya sudah saya tunggu hasil swab kedua. Kalau besok anak ibu hasilnya negatif juga, bapak sama anak ibu harus pulang gitu. Ibu harus tunggu sini. Ya sudah mau gimana lagi ya, memang prosedurnya dari pemerintah begitu. Akhirnya begitu. Besoknya setelah swab kedua 24 jam
nggak sampai 24 jam hasilnya benar-benar keluar, anak saya negatif. Akhirnya anak saya keluar, disuruh keluar cepat-cepat kan, takut terkonfir sama, karena ruangan itu kan ruangan isolasi memang khusus untuk COVID gitu. Ya itulah, dan anak saya juga nggak ada ngerasakan gejala-gejala. Ya saya gejalanya ya cuman itu aja, hilang indera penciuman. Kalau nafsu makan biasalah, kalau kita sakit, nggak juga COVID, sakit apapun juga tetap nggak enak gitu kan. Ya itu tadi, narik napas saya. Kalau suami ya demam, terus batuk itu setelah batuk itu menyusul dia setelah demamnya itu, dan lebih parah lagi setelah antibiotik itu masuk di EKO. Ya memang cepat penanganan di sini, alhamdulillah ya. Di rumah sakit ini saya begitu masuk, instruksi dokter itu langsung dikasih obat antivirus lewat infus. Terus saya disuntik vitamin, saya dikasih obat oral, obat yang saya makan melalui mulut itu, vitamin dan imun itu dosis tinggi semua. Memang katanya pengobatan dan penanganan COVID seperti itu ya. Kita karena nanti begitu selesai dia akan muncul kekebalan alami dalam diri dia sendiri. Makanya pasien COVID nanti kalaupun dia sudah negatif, dia tidak perlu divaksin karena dia sudah punya antibodi sendiri yang alami ya, dari suplai tadi itu gitu loh. Jadi dia punya sendiri alami terus, dan dia bisa mendonorkan plasmanya buat pasien COVID yang lain untuk menyelamatkan nyawa orang. Itu aja sih, kita yang ngambil hikmahnya aja lah. Kalau mau bertanya kok bisa sih Bun, kok bisa kena, ya Allahu alam ya, saya juga nggak ngerti gitu loh. Suami saya selalu protokol kesehatannya tuh ketat banget, sampai masker itu 2, pakai baju hazmat, kadang pakai sarung tangan, hand sanitizer nggak pernah tinggal, baik yang gel maupun yang semprot, selalu cuci tangan. Memang sanitarinya dia untuk kesehatan itu prokes dia memang ketat ya, tapi kok bisa kena, ya itu tadi, kita kembalikan lagi ya, mungkin karena pola kerja dia yang salah, ataupun ya itu tadi kurang istirahat, pola jaga makan ya. Kita kembalikan lagi ya, semuanya Allah yang ngatur. Kita yang penting udah berusaha. Di sini saya juga alhamdulillah baik-baik saja, semuanya baik. Sekarang saya sudah lepas infus, saya hanya tinggal menjalani isolasi mandiri sampai 10 hari, karena kalau menurut dari WHO untuk pasien COVID yang positif itu harus 10 hari setelah masuk obat begitu. Jadi 10 hari setelah masuk obat itu bekerja, baru dia menimbulkan imun dia sendiri. Virus itu lama-lama mati dengan sendirinya, walaupun mungkin masa untuk mati katanya sih itu berangsur bisa dinyatakan negatif itu kadang bisa 3-4 minggu. Cuman ya itulah kecewanya saya untuk yang di bawah ini kan. Kita kalau pasien COVID itu kalau tidak dari rumah sakit kan harus dibawa puskesmas ya, penanganannya di bawah pengamatannya gitu loh, dia di bawah puskesmas. Jadi saya tidak mengharapkan puskesmas ataupun siapapun itu, instansi terkait itu hanya sekedar mempunyai data gitu loh. Jadi harus ada tindakan, harus ada intervensi bagaimana mengatasi pasien COVID gitu. Jadi tidak hanya mendata aja, harus ada intervensi pengobatan. Karena pasien COVID ini tidak main-main gitu loh. Kita kalau terlambat sedikit aja, penanganannya lambat sedikit aja, mungkin ya itu kayak tadi suami saya aja ya, 7 hari di rumah itu dengan saya rawat sendiri tanpa tahu diagnosanya apa, itu saja paru-parunya sudah lumayan gitu loh, pneumonia-nya itu sudah lumayan. Nah makanya kalau mau harus nunggu hasil swab sedangkan hasil swab keluar sampai 5 hari 6 hari, saya rasa itu bukan penanganan yang intervensi pengobatan yang tepat lah gitu loh. Harus nunggu hasil swab. Begitu masyarakat mengatakan, Pak saya ini kemungkinan terpapar dari suami ataupun dari keluarga, mereka harus bergerak cepat, nggak perlu nunggu hasil swab untuk men-swab orang yang merasa dirinya terpapar gitu loh.
harus segera, karena mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri untuk melaporkan diri. Jadi tidak, kalau dulu-dulu kan tenaga kesehatan pada teriak tuh, masyarakat tolong dong, kerjasamanya harus terbuka atau apa ya. Sedangkan sekarang kita terbuka ya kayak gitu. Jadi saya jujur sih saya kecewa sekali. Tindakan seperti itu sangat kecewa sekali. Alhamdulillah saya di rumah sakit ini, perawat-perawatnya juga istilahnya selalu memberi support kepada penderita COVID, karena penderita COVID itu tidak boleh stres. Mereka memberi support, memberikan solusi jika ada permasalahan, ada kendala atau ada kesulitan, mereka selalu memberikan support kepada pasien-pasien mereka di sini. Saya rasa kalau untuk penanganan COVID di sini ya boleh dibilang salutlah saya gitu loh. Untuk penanganan swabnya juga untuk anak kecil gitu kan, mereka juga takut gitu loh. Anak kecil ini positif apa enggak gitu kan. Kalau negatif mereka harus segera dikeluarkan, jangan sampai mereka tuh terpapar. Jadi pemikiran mereka tuh sampai ke situ kan, istilahnya mereka gak mau ada orang yang terpapar dengan COVID ini gitu loh. Apalagi anak kecil, berarti mereka punya kesadaran sendiri harus menyelamatkan nyawa manusia gitu kan. Nah, kayak gitulah maksud saya, itu maunya kerja dari instansi terkait itu untuk penanganan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit tuh seperti itu. Maksud saya tuh seperti itu, harus gerak cepat gitu, harus memberikan support, harus memberikan solusi yang baik, yang tepat gitu. Jadi tidak hanya bilang maaf ya Bu, obatnya habis. Aduh, saya nggak habis pikir sampai sekarang ini, saya nggak habis pikir kok bisa bilang obat COVID itu habis gitu loh ya. Dalam masa pandemi ini harusnya mereka kan punya data daftar obat ya, obat apa aja yang habis itu, dan mereka harus apalagi masa pandemi seperti ini kan yang diselamati nyawa manusia. Kalau memang habis ya segera masukkan obat gitu kan ya. Itu yang harus digerak cepat. Kalau untuk masalah obat-obat lain nggak jadi masalah lah ya kan. Kalau untuk obat-obat dalam masa pandemi ini kan harus diprioritaskan gitu loh, jangan sampai kosong. Nah kalau sampai kosong itu kayak apa? Saya juga bingung itu cara kerjanya kayak seperti apa. Yang dibilang dia shopnya itu kayak apa? Itu yang perlu saya tanyakan. Jadi ya yang penasaran sama kayak apa sih Bun gejalanya, mungkin ini cukup membantu lah ya, membantu ke penasarannya kalian. Bagaimana gejala COVID itu kok sampai kena dan bagaimana penanganannya ya, mungkin ini bisa jadi referensi tiba-tiba suatu saat. Jadi kalau merasakan gejala flu ya, kalau khusus ini di daerah zona merah kayak Surabaya, Sidoarjo itu zona merah ya, ataupun di Jakarta apa gitu zona merah, khusus di daerah zona merah. Jika mengalami gejala flu itu jangan berprediksi sendiri, jangan berasumsi sendiri itu adalah flu. Segera periksakan, saran saya. Kecuali kita di daerah yang seoren kayak di Kalimantan, di Sulawesi gitu, mungkin bisa berpikir ini flu gitu. Tapi kalau untuk zona merah saya saranin ya, kalau ada gejala flu silakan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kalau puskesmas tidak merespon, tidak ada tindakan apapun ataupun gimana ya, segera ke rumah sakit. Ataupun dia menolak untuk swab orang yang mempunyai gejala seperti itu, silakan ke rumah sakit. Karena gejalanya gejalanya COVID itu hampir sama. Nah, satu lagi, saya mengalami diare. Jadi frekuensi saya sehari itu bisa 2-3 kali BAB. Nah, frekuensi saya sama sehari 2-3 kali, tapi strukturnya, istilahnya bentuknya feses itu cair gitu, jadi encer gitu loh. Nah itu gejalanya ya. Jadi saya sudah mengutarakan semuanya lah ya, gejala-gejala saya, gejala suami seperti apa. Jadi kalau misalnya ya flu tadi itu, kalau ada flu pilek ya monggo
minta penanganan secepatnya. Bila perlu sekarang sudah ada swab antigen yang keluar dalam jangka waktu 35 menit. Kalau merasa disuruh mandiri, saya sempat loh disuruh mandiri sama PJ Satgas Covid-nya sendiri. Jadi kalau ibu mau cepat mandiri aja bu, gitu. Mantep deh pokoknya. Penanganan seperti itu mantep, disuruhnya saya mandiri gitu loh kan. Padahal dia sudah tahu saya orang tuanya si anak itu positif dua-duanya. Saya kalau mau cepat bilangnya kalau saya mau cepat disuruh mandiri. Jadi sekarang tidak usah khawatir. Sekarang ada swab antigen yang hanya 200 sampai 300 ribu. Itu kita bisa tahu jikalau kita reaktif segera masuk rumah sakit biar ditangani. Kalau saya sih kalau untuk masalah Covid ini jujur saya tidak menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah tanpa didampingi sama ahlinya. Karena ini bukan penyakit main-main, ini masalah penyakit nyawa ya. Kalau saya saranin sebaiknya di rumah sakit, karena di rumah sakit kita benar-benar diterapi, infusnya itu dikasih antivirus. Tahu sendiri ya, reaksi infus dan injeksi ketimbang oral lebih cepat reaksinya terhadap tubuh itu melalui infus dan injeksi. Nah begitu. Jadi yang belum tahu sama aja sih bun, kan di rumah juga kita isolasi mandiri. Tidak, saya tidak menyarankan untuk itu. Jadi kalau memang sudah ada gejala silakan ke rumah sakit, karena di sana kita lebih penanganannya tuh lebih detail lah gitulah. Kita dikasih antivirus, vitamin dosis tinggi melalui injeksi, melalui infus, itu lebih cepat penyembuhannya gitulah. Jadi kita lebih bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya. Ya pastinya semua orang kalau sakit pasti pengen sembuh, tidak ada yang pengen mati gitu. Jadi saran saya ya begitu. Jika memang ada gejala segera ke rumah sakit, yang merasa rumah sakit itu bagus penanganannya. Kalau daerah Sidoarjo di Porong itu rumah sakitnya bagus. Kalau yang lain saya rumah sakit Mitra Keluarga juga bagus, itu penanganannya cepat kalau Mitra Keluarga. Tapi nggak tahu ya kalau masalah Covid begini apa sama atau enggak. Insya Allah sih sama lah Mitra Keluarga ya, karena itu kan rumah sakit juga. Karena untuk pasien Covid itu seluruh Indonesia itu tidak ada pembayaran, jadi jangan takut uang aku kayak gimana. Dan jadi dari pemerintah pusat, dari Menkes, khusus untuk pasien Covid itu gratis dimanapun dan wajib diterima gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu mengakuin kita kena Covid. Justru malah kita bersyukur punya Covid dengan gejala ringan. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mempunyai, begitu kita negatif, kita mempunyai imun sendiri, kita tidak perlu divaksin. Oke, untuk penderita Covid tetap semangat. Yang tidak penderita Covid tetap terapkan 3M, masker, mencuci tangan, tetap itu, hand sanitizer apa semuanya. Yang jelas untuk penderita Covid tidak boleh stres, tetap semangat. Saya bisa, keluarga saya bisa, Anda pasti bisa, oke?